kedua. Materi kedua ini dia membahas tentang sumber daya, ekosistem, kondisi, dan faktor-faktor yang menyebabkan degradasi. Nah, di sini kan dijelaskan sumber daya apa aja, kemudian ekosistem apa aja, kondisi. Kondisi itu suatu keadaan lah, keadaan dan faktor-faktor yang menyebabkan degradasi. Degradasi itu ibaratnya penurunan lah, kayak saya bilang di pengenalan tadi kan. Nah, di pengenalan tadi kan ini ada sumber daya ataupun dia ada lingkungan. Kenapa dia harus direhabilitasi? Itu ada kemunduran ataupun pengurangan manfaat atau apa, itu yang namanya degradasi. Nah, degradasi itu kan ada yang disebabkan oleh aktivitas manusia. Aktivitas manusia kan biasanya emang bukan jahil, dia emang dia butuh ya, mungkin lingkungan itu, dengan dia memanfaatkan lingkungan itu dia bisa mendapatkan banyak penghasilan atau apa. Jadi dia terlalu banyak yang dimanfaatkan atau apa, itu kan menyebabkan penurunan. Nah, bagi sebagian orang itu pemanfaatan, bagi sebagian orang lagi juga wah ini terlalu banyak dimanfaatkan, karena yang komplain itu dia aktivitasnya nggak di sekitar ekosistem tuh, mungkin aktivitasnya di kantor atau apa. Yang di kantor ini dia bilang itu mereka memanfaatkan hasil pelayarannya terlalu banyak atau gini-gini, sementara yang kerjanya emang di ekosistem tuh dia pasti butuh banyak yang didapat untuk mendapatkan suatu penghasilan. Makanya dia terlalu memanfaatkan, misalkan menangkap ikan dengan alat-alat tangkap yang dilarang, menjadikan ekosistem rusak atau apa, dia pikirnya untung aja. Jadi kan disitulah kita mencoba menganalisis apa aja degradasinya. Cuman kalau untuk kita mengantisipasi lah bagaimana agar tidak over eksploitasi, bagaimana menjelaskan ke nelayan atau apa, itu ada MK sendiri, MK kebijakan. Kalau ini kita cuma bahas sekilas aja tentang degradasinya itu. Bentar nih kok nggak jalan. Nah, degradasi sumber daya air. Nah, degradasi sumber daya air ini ibaratnya, wah, jelas lah ini kan mungkin sebab, aduh, bentar ya. Maksudnya tuh seperti tumpahan air limbah di perairan. Ini kan contohnya, kalau dari gambar ini dia limbah pabrik yang dibuang di perairan. Kalau di kelas kan, saya tanya nanti pasti, kayak mana sih orang buang limbah pabrik di perairan itu kok nggak ketahuan? Ini kan ketahuan, bisa lihat dengan mata sendiri. Masa kita ada kayak gini nggak dicegah? Nah, sebenarnya mungkin kalau kita lihat konstruksinya, itu tuh di setiap ada PT atau apa, dia biasanya nggak salah di dekat pesisir ya, dekat perairan. Dan itu corong pembuangannya itu ke laut dalam, bukan di laut yang pinggir pantai. Udah dibuang ke laut yang dalam semana lah ada. Mungkin posisinya juga nggak bergantung, pipa itu di bawah, pasti pipa itu nggak bergantung di tengah-tengah, pasti dia di bawah atau di mana, disitulah dibuang. Jadi nggak kelihatan di kita. Bisa juga efeknya juga nggak nampak di nelayan pesisir, dia di laut dalam. Di laut dalam nanti berharapnya kalau bukan limbah itu meresap ke inti bumi melalui tanahnya, ataupun terurai secara luas lah di lautan. Karena kan misal ya, perairan limbahnya itu mungkin 1 ton. Nah, massa air itu ada 1.000 ton. Nah, 1 banding 1.000 itu kalau diaduk dia nggak kelihatan lagi dia. Kayak kita contoh lah, mungkin kita jatuhin setetes tinta di dalam tandon besar, itu nggak nampak lagi. Gitulah contohnya orang buang limbah itu di perairan. Itu juga orang bikin pabrik. Kalau udah ada satu pabrik di tiang limbahnya di situ, satu pabrik lagi pasti tiang limbahnya jauh, biar nggak jumlah pembuangan limbahnya itu berdekatan. Nah, ini karena saya takut sinyalnya nggak bagus, jadi saya agak susah nih bertanya-tanya. Harusnya kan sambil saya jelasin, saya bertanya-tanya. Cuman ya, daripada materinya nggak sampai, mending kita lanjut dulu. Nah, degradasi terumbu karang akibat faktor alam. Di sini bilang gempa bumi. Di sini kan ini ekosistem terumbu karang tuh kan dia menempel ya di perairan. Maksudnya tuh nempel di tanah atau apa, dia kan nggak begitu kuat ya. Di sini diceritain apa tuh yang menyebabkan kerusakan terumbu karang itu gempa bumi. Kalau gempa bumi udah jelas ya, dia kan
nempel di perairan. Habis itu kalau ada gempa ya udah pasti rusak ininya, rusak konturnya. Kalau rumah aja bisa rusak, apalagi cuma terumbu karang ya pasti lebih memungkinkan lagi untuk rusak. Kemudian di sini letusan gunung api ya, letusan gunung api jelas karena dia nanti kalau meletus di sekitaran gunungnya ada terumbu karangnya kamu rusak. Kemudian ada pemangsa. Pemangsa ini ibaratnya ini ada acan taster atau nama lainnya ini bintang laut. Bintang taster ya bintang laut. Bintang laut ini dia mengkonsumsi memakan karang lah. Tapi apakah dia punya gigi yang kuat? Nah, saya belum lihat lagi di mata kuliah apa ya untuk melihat giginya tuh. Ataupun dia punya zat lendir atau apa yang bisa mencerna karang keras tadi. Ini juga spons. Spons ini juga dia mengkonsumsi karang. Cuman spons kan bukan hewan yang bentuk sempurna ya atau apa yang punya wujud. Dia ini bentuknya nggak teratur gitu. Jadi dia pasti bukan pakai gigi ini. Dia pakai enzim atau apa kan. Kemudian ada juga pencemaran berupa limbah. Nah, limbah tadi itu ya bisa juga karena limbah yang dari pembuangan kita ya, dari pembuangan kita teredar sampai ke tutupan terumbu karang. Nah, di situ bakal merusak karang. Jadi debu-debu atau partikel-partikel sedimen itu masuk ke pori-pori karang dan mengendap di atasnya ya karena kan terumbu karang tuh dia ada zooxanthella. Zooxanthella kan dia berfotosintesis di rongga-rongga tuh. Jadi kalau terhambat itu eh, terhambat apa namanya pori-porinya akan mengganggu dia hidupnya. Bersimbiosis ya, terumbu karang bersimbiosis dengan zooxanthella tadi. Lanjut, ini lah contohnya tadi. Ini ada gunung api, kemudian ya ini contoh-contoh gunung apinya ya. Jenis mungkin terumbu karangnya sekitaran sini atau di mana kan kalau ada gunung api dia bisa merusak terumbu kalau lagi meledak. Nah di sini yang sedimen ya. Sedimen itu kan maksudnya kayak mana sih bisa sedimen itu umumnya pasir. Kayak mana ceritanya pasir itu bisa di perairan? Kayak mana ya? Apa ada yang buang pasir ataupun kalau yang misalkan pas lagi ambil pasir itu teraduk terbuang ke laut itu masih kecil peluangnya. Masa waktu orang ambil pasir teraduk ke laut untuk karang bisa aja, aman kecil itu. Yang terjadi itu biasanya ini mungkin jaraknya peta skala ya. Kalau aslinya mungkin jauh nih. Ini gunung, ini perumahan kita atau apalah. Nah terjadi hujan. Hujan itu air dari gunung kan deras ya, turunan itu kan kencang kali itu air kalau kita alir di tempat tertinggi dari turunan terus menerus pasti dia tersapu ke bawah. Nah tersapu ke bawah masuk dalam parit, masuk mana ujung-ujungnya masuk ke dalam air. Contohnya aja kita lihatlah sungai di tempat daerah tertentu tuh kalau musim hujan warnanya kuning. Nah warna kuning atau coklat itu warnanya dari mana? Ya warna sedimen itu. Nah sedimennya itulah ya makanya kita bilang nggak ada pak pasir, nggak ada pasir. Emang bukan pasir dia tuh, yang pasir yang teradu di air itu yang menyebabkan airnya warna kuning itu, itulah sedimen. Sedimen itu kan kayak saya nengok di jembatan di Sungai Jembes tuh kalau lagi hujan kan kuning ya, kuning kan masuk ke laut, masuk ke laut kalau sudah terumbu karang, yang kuningnya itu dia menutupi cahaya untuk berfotosintesis ataupun dia masuk dalam pori-pori mengakibatkan karang susah untuk apa ya mendapatkan nutrisi makanannya menyebabkan dia jadi karang mati lah jadi coral bleaching namanya jadi itu warna putih dia karena zooxanthellanya pergi mencari tempat yang cocok untuk dia hidup karena tempatnya sekarang udah terganggu jadi tinggal terumbunya aja benda matinya itu aja yang coral bleaching kalau hewan karangnya udah pergi kalau terumbunya tinggal jadi kalau suhunya balik lagi kan dia kan hewan kecil tuh, hewan terumbu. Kan dia nggak bisa berenang otomatis ke tempat lamanya. Ya kita perlunya rehabilitasi, kita ambil mungkin anakan karang dari tempat lain yang masih ada zooxanthellanya dan hewan polip karang tuh diikat atau di stek semacam stek lah di terumbu yang lama yang udah mati itu dalam beberapa lama kalau perairannya kondisinya bagus mungkin dia bisa banyak lagi berkembang biak lagi
jadi banyak lagi itulah. Nah, rehabilitasi disitulah peran manusia melakukan rehabilitasinya dengan mensetek itu karang tempat lain ke terumbu karang yang udah mati tadi, karena kan dia kayak kita bilang tadi nggak bisa berenang sendiri, butuh butuh upaya manusia, ya manusianya ya kita kita atau siapa gitu kan. Ini coral anatomy ini saya bilang tadi. Nah, ini terumbu karangnya, ini yang zooxanthella tadi. Zooxanthella bosnya dia kan bersimbiosis dengan karang hewan mana dan cari makan, ya cari makan di dapat dapat nutrisi atau apa. Jadi kalau hewan polipnya pergi, udah balik ke warna putihnya aja, karena kan hewan karang ini polip atau dia berbentuk semacam ada tentakel dari ininya. Dia tuh apa namanya? Kalau hasil pembuangannya menghasilkan zat kapur CaCO. Inilah yang menghasilkan terumbu itu terus berkembang, nanti jadi lebar, jadi besar, dimana karena ada zat kapur yang dihasilkan. Cuman kalau nggak ada hewan polip yang tinggal di sini, nah itu dia akan susah lah. Karang tuh ya ada terumbu, ada karang-karang, hewan polip itu mungkin warnanya nggak begitu apa kan. Nah begitu dia gabung sama zooxanthella yang dia fotosintesis atau jenis tanaman, ya fotosintesis kan jenis tanaman, baru dia nanti menghasilkan warna. Kalau yang karang ini mungkin dia warnanya warna dasar, mungkin warna apa, mungkin coklat ya apa, ataupun kayak mana kan. Nah disinilah proses interaksinya, makanya kita butuh upaya kita untuk melakukan rehabilitasi melalui semacam stek tadi. Nah, kalau faktor manusia itu dia rusak karang karena dia ada penggunaan bahan kimia untuk menangkap ikan kan, pakai bom, pakai apa nih, potasium lah, potasium. Ada juga yang pakai, kalau spear gun ini agak jarang sih, mungkin dia lebih, mungkin dia berdiri di karang ataupun dia panahnya kena di mana gitu kan, atau yang manusia-manusia itu sengaja mau mengambil karang, ataupun ada ikan sembunyi karang ditaruh racun biar ikannya keluar kan. Nah, itulah mengakibatkan rusaknya terumbu karang dari faktor manusia. Ini kalau juga yang cantrang, ya menggunakan tangkapan cantrang itu biasanya dia kayak sapu bersih dari dasar perairan, jadi karangnya bisa terangkut. Nah ini dia tarik terus kan. Nah tarik terus tuh kena lah, karena mungkin ada alat tangkap yang bagus ya, mungkin dia ada di kita kuliah dasar-dasar penggunaan alat tangkap. Nah ini yang dibilang contoh dari nelayan nelayan tadi juga. Di sini sunscreen, oh ini maksudnya tuh dimanfaatkan untuk kosmetik nih, nggak salah. Nah di sini kan sunscreen ini banyak dipakai kaum perempuan, tetapi sunscreen ini ternyata bisa merusak karang. Kenapa bisa merusak karang? Karena sunscreen ini memiliki kandungan bahan kimiawi oksibenzon dan oksinoxid. Berdasarkan penelitian, para ahli senyawa kimia tersebut menyebabkan terjadinya pemutihan coral bleaching. Oh, maksudnya itu ini limbah nih, ada limbah-limbah kayak gini biasanya di kosmetik. Jadi bukannya dari buat kosmetik ya, tapi saya pikir tadi pemanfaatan karang untuk kosmetik, ternyata bukan. Sampah-sampah yang kayak gini itu mungkin orang buangnya nggak, mungkin ada tulisannya harus daur ulang, tapi dia nggak daur ulang, malah taruh di mana ya, buang sembarangan, buang di rumahnya dulu, nanti sampah di rumah dibuang ke sungai, sungai sampai ke laut. Nah nanti dikit aja itu satu PPT ya, kena kena di karang bisa mengakibatkan coral bleaching atau pergi atau matinya hewan polip yang mengandung zooxanthella tadi. Misalkan satu part per bilion, berarti satu biji di antara 1.000 unsur lah. Misalkan kalau unsur air kan H2O ya. Nah, di antara 1.000 H2O, satu aja ada oksibenzon sama ini, itu pun bisa mengakibatkan coral bleaching. Apalagi jumlahnya kalau banyak. Karena kan kosmetik ini kalau kita ambil kan emang kayak udah habis, tapi sebenarnya kalau kita belah atau kita apa masih banyak dari sisinya. Sisinya itu kan berapa PPT itu kalau tersebar di perairan. Nah, itulah maksudnya. Ini kosmetik itu yang pakai bukan satu orang, banyak pasti. Ya, ini merupakan proses di mana sekumpulan karang akan kehilangan warnanya, baik dikarenakan kehilangan pigmen pada ganggang mikroskopis substansial. Maksudnya itu dia kehilangan
pewarna karang, karena pewarnanya itu bukan warna alami, dia warna berasal dari eh, dikit lagi dong, karena berasal dari makhluk hidup. Makhluk hidup itu memberi warna pada karang. Dia bersimbiosis hidup dengan inangnya polip. Nah, polip itu hewan karang yang ada di hidup di terumbunya. Dia bersimbiosis dengan zooxanthella. Berarti ada dua organisme di situ di terumbu tuh. Di bongkahan tuh ada karangnya sendiri, hewan polip, dan zooxanthella, fitoplankton yang bersimbiosis di sekitaran situ. Zooxanthella itu merupakan sejenis tumbuhan alga yang bersimbiosis dengan hewan-hewan karang hingga terbentuknya ekosistem bawah laut ini dinamakan dengan terumbu karang. Nah, itu dia ada 3 komponen, terumbu, karangnya, dan zooxanthella. Nah, ini contoh apa tuh karang yang masih bagus. Nah, ini kalau udah coral bleaching. Kalau udah coral bleaching ya, kalau nggak ada lumut-lumut alga, kan dengan adanya tadi komponen utama terumbu, zooxanthella, dan karang itu kan mengakibatnya nanti adanya organisme-organisme yang lain, kayak ikan kecil datang, kayak lumut-lumut, nanti datang ikan-ikan lain untuk memangsa di situ atau interaksi. Tapi kalau nggak ada apapun, nggak ada karang, ada zooxanthella, ikan pun nggak mau ke sini, makanya perlu dirapikan. Ini degradasi kawasan lamun. Sekarang masuk kawasan lamun. Kawasan lamun itu ya semacam apa ya? Kayak ada rumput-rumput kecil atau tanaman air itu di perairan. Ini contohnya gini. Dia bukan rumput sih, kalau rumput laut itu tanaman ya. Ini seagrass ya, semacam hamparan lumpur juga. Cuma lamun lebih lengkap ya, ada akar, batang, daun, bunga. Tapi kalau rumput laut cuma batang aja. Nah, di sini dia tempat kesukaan dugong untuk mencari makan, hidup, berkembang biak. Tapi nggak semua tempat ada lamunnya. Ini di tempat-tempat masih alami. Kalau tempat-tempat kita sering dipijak, mendarat kapal atau apa, lamun ini nggak ada. Tapi mungkin ya cesingkil katanya ada, cuma saya juga belum lihat ya. Mungkin yang pernah lihat bisa tahu. Nah, sini umumnya kerusakan kepunuhan keanekaragaman hayati disebabkan oleh penyebab sebagai berikut. Ada peningkatan populasi manusia jelas ya, karena kita butuh lahan untuk tempat tinggal. Jadi semakin banyak orang tinggal di pesisir, makin banyak pencemaran, makin banyak juga mencari nafkah di perairan, mungkin banyak banyak kapal nelayan, banyak juga limbah kapal nelayan, penggunaan cantrang itu mengakibatkan kerusakan di perairan. Kemudian penyempitan spektrum produk yang diperdagangkan dalam bidang pertanian, kehutanan, perikanan. Maksudnya produk-produk di perikanan kelautan itu kan mungkin ada dengan jenis-jenis individu yang udah punah atau apa, ya nggak banyak lagi yang bisa dikonsumsi di jenis perikanan. Paling ya ikan itu aja, ikan tuna, ikan apa. Jadinya semakin apa ya, semakin banyak manusia tuh atau semakin banyak jenis yang punah, konsumsi makanan fokus di jenis-jenis tertentu, itu mengakibatkan kita semakin sedikit lah jumlah perikanannya. Kemudian sistem dan kebijakan ekonomi yang gagal memberikan penghargaan pada lingkungan dan sumber daya. Mungkin lebih ini ke reward bagaimana, misalkan ada satu desa atau tempat yang menjaga lingkungannya, itu mungkin kurang diberi penghargaan atau hadiah. Dengan diberikan penghargaan atau hadiah kan orang lebih semangat atau apa. Mungkin lebih kayak gitu sih contohnya. Kemudian ketidakadilan dalam kepemilikan pengolahan. Nah, jadi pengolahan ini mungkin di masyarakat dia mengelola tapi nggak dapat hasil. Sementara kalau pengusaha atau apa, dia mengambil manfaatkan di sana, tapi penghasilannya besar. Nah, jadi kan itu nggak adil. Maksud mereka itu nggak adil. Harusnya kan masyarakatnya juga diberi area untuk menangkap ataupun dipekerjakan di perusahaan itu. Jadi biar sama-sama menguntungkan, jangan cuma yang perusahaan tertentu atau menguntungkan sementara masyarakat disuruh jaga lingkungan tapi penghasilannya agak kurang. Kemudian yang kelima, kurangnya pengetahuan penerapan. Ya, karena sebagian yang udah bisa diberikan ilmu ya, itu bisa mendapat pemahaman bahwasanya pentingnya menjaga lingkungan. Tapi kalau masyarakat agak susah dia mendapatkan akses informasi. Kalau kita bisa dari YouTube, bisa juga dari internet, dari mana. Jadi kan banyak lah yang bisa dapat info tentang pengolahan perikanan nih. Kemudian juga sistem di yang udah-udah ini dia mendorong eksploitasi. Baratnya tuh izinkan untuk ekspor apa ikan. Oh ini ekspor ikan ini bisa mahal, oh kita ekspor lah. Habis itu juga kita mau jual produk frozen food yang perikanan tuh menguntungkan lah, jadi orang ke situ. Langsung konsumsi orang perikanan suka bakso ikan, nugget ikan, jadi orang mencari itu ikan bakar atau apa. Ibaratnya tuh emang apa ya, emang sumber daya ini tuh dimanfaatkan. Misalkan kecuali
orientasi kita memperbanyak kawasan konservasi. Oh, kita daerah ini konservasi untuk wisata aja, ataupun untuk keanekaragaman genetik, atau jadikan kawasan konservasi perairan apa. Jadi kita bukan untuk eksploitasi. Nah, tapi umumnya ya untuk memenuhi kebutuhan hidup ya pasti dieksploitasi untuk dapat keuntungan ekonomi lah. Oke, udah habis materi yang kedua ini. Kira-kira ada yang mau tanyain nggak? Kalau nggak ada, nanti saya tutup. Teguh Rizky deh, tanyain nggak? Teguh Rizky, Hafni, atau yang lain Enggak, yang Pak. ada ada Teguh Rizky. Saya tadi Teguh Rizky apa namanya? Kurang jelas ya ngomongnya karena sinyal ya. Hafni, Firma ada yang tanyain nggak sebelum kita close? Nggak ada, Pak. Ahmad, emang Ahmad? Enggak ada, Pak. Dewi, Malisti, kayak mana? Nggak ada, Pak. Ada. Apa? Nggak ada juga ya? Oke lah ya, kalau nggak ada, sekian dulu pertemuan untuk hari ini. Semoga materinya bermanfaat. Saya juga mohon maaf apabila ada salah kata.